Media Malaysia senggol pemain keturunan timnas Indonesia untuk menutupi kegagalan naturalisasi FAM. Lagi dan lagi media Malaysia coba menyenggol timnas Indonesia dan mereka menyatakan kalau paspor Malaysia lebih mahal daripada paspor Indonesia. Dan kalau menurut gua itu hanya untuk menutupi kegagalan proses naturalisasi dari para pemain yang mereka bidik. Dengan itulah mereka membuat narasi-narasi yang ingin merendahkan timnas Indonesia. Ya, mereka menyindir proses naturalisasi ya 3 pemain keturunan Indonesia. Ya, keturunan 3 orang ini langsung bisa dinaturalisasi. Berbeda, mereka beralasan kalau paspor Malaysia itu mahal. Ya, Pala Tahu Bola mengatakan Malaysia proses dapat naturalisasinya sulit. Berbeda dengan negara nomor 66 paspor terkuat di dunia, Indonesia maksudnya. Hanya 2 tahun saja bisa menaturalisasi 10 pemain warisan. Mereka bilang paspor kita murah teman-teman, bisa diobral di mana-mana. Karena naturalisasi sebelumnya bikin malu. Iya, Malaysia berkali-kali dipermalukan di dunia internasional nih. Pemain-pemain yang dinaturalisasi Malaysia itu ternyata asal klaim. Pemainnya menolak dan mempermalukan Malaysia. Contoh kemarin tuh ada Josh Brownhill ya, sampai putra mahkota Johor, tuanku langsung klarifikasi minta maaf loh. Kalau dari saya iri tandanya tak mampu bos. Ya, mereka iri, media Iya, Malaysia ngiri iri mereka terhadap pemain keturunan Indonesia yang ada bermain di Belgia, Italia, di Belanda. Mereka langsung mau dinaturalisasi. Sedangkan Malaysia kesulitan, satu saja dalam waktu 2 tahun terakhir sulit. Dalam beberapa minggu terakhir, hubungan antara media Malaysia dan tim nasional, Timnas, Indonesia menjadi sorotan. Media Malaysia, seperti Pala Tahu Bola, menyindir proses naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Sindiran tersebut menyinggung biaya paspor Malaysia dan mempertanyakan proses naturalisasi pemain tersebut. Timnas Indonesia telah melakukan program naturalisasi untuk memperkuat skuadnya. Pemain-pemain seperti Emil Audero, kiper yang bermain di Serie A Italia, Dean James, dan Joey Pelupesi, gelandang yang berkarier di Eropa, menjadi bagian dari strategi tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas permainan dan daya saing Indonesia di kancah internasional. Media Malaysia, khususnya Pala Tahu Bola, memberikan perhatian khusus terhadap langkah yang diambil oleh Indonesia. Mereka mempertanyakan proses naturalisasi tersebut, dengan menyoroti biaya yang terkait dan membandingkannya dengan proses naturalisasi di Malaysia. Sindiran ini mencerminkan keprihatinan dan mungkin rasa iri terhadap langkah yang diambil oleh Indonesia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menghadapi kendala dalam program naturalisasi pemain untuk Timnas Malaysia. Parlemen dan pemerintah Malaysia campur tangan, menyebabkan FAM terancam gagal menaturalisasi 8 pemain. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia menegaskan bahwa kriteria naturalisasi meliputi pemain yang telah bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM sejak usia 18 tahun dan belum pernah mewakili negara lain di level senior. Keberhasilan Indonesia dalam menaturalisasi pemain yang berkarier di Eropa menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia lebih fleksibel dalam kriteria naturalisasi, sementara Malaysia memiliki persyaratan yang lebih ketat, seperti durasi bermain di liga domestik. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam implementasi program naturalisasi antara kedua negara. Ong Kim Swee, mantan pelatih Timnas Malaysia, memberikan kritik terhadap program naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mempertanyakan efektivitas dan tujuan dari naturalisasi pemain tersebut, serta dampaknya terhadap pengembangan pemain lokal. Pendapatnya mencerminkan pandangan bahwa naturalisasi tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sindiran dan kritik yang dilontarkan oleh media Malaysia dapat mempengaruhi hubungan antara kedua negara dalam konteks olahraga.
Namun, hal ini juga dapat menjadi pendorong bagi masing-masing federasi sepak bola untuk mengevaluasi dan meningkatkan program pengembangan pemain mereka. Perbedaan pendekatan dalam program naturalisasi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa setiap negara memiliki strategi dan tantangan tersendiri dalam mengembangkan sepak bola. Kedepan, kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara negara-negara di Asia Tenggara dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, selama beberapa tahun terakhir sudah mengupayakan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendapatkan pemain berkualitas dari luar yang memiliki keturunan Malaysia, dengan harapan dapat meningkatkan level permainan timnas mereka di ajang internasional. Namun, sejauh ini, program ini telah menemui sejumlah kendala besar. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh FAM, pemain yang ingin dinaturalisasi harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah telah bermain di Liga Domestik Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, meskipun banyak pemain yang telah diincar oleh FAM, program naturalisasi ini belum menunjukkan hasil yang memadai. Bahkan, beberapa nama yang sempat digadang-gadang seperti pemain dari Eropa yang memiliki keturunan Malaysia, tidak memenuhi syarat atau malah menolak tawaran tersebut. Kegagalan dalam merealisasikan program ini memunculkan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Pasalnya, Malaysia berharap bisa bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, dan dengan meningkatkan kualitas timnas melalui pemain naturalisasi, mereka berharap dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, berbagai hambatan tersebut justru menghalangi ambisi besar FAM, sehingga tidak sedikit pihak yang merasa kecewa. Media Malaysia mencoba menutup kegagalan dengan menyindir Indonesia dalam menghadapi kegagalan ini. Sejumlah media Malaysia justru berfokus pada program naturalisasi timnas Indonesia yang sedang berkembang pesat. Media-media tersebut, seperti Harimau Bola dan The Star, menyindir langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam menaturalisasi pemain-pemain asing, terutama pemain yang bermain di luar negeri, seperti Emil Audiro dan beberapa pemain lainnya. Berita yang disebarkan oleh beberapa media ini cenderung mengecilkan dan meremehkan langkah Indonesia, sambil mengalihkan perhatian dari kegagalan FAM dalam program naturalisasi mereka sendiri. Beberapa artikel menyebutkan bahwa naturalisasi pemain-pemain seperti Emil Audiro, yang kini berkiprah di Serie A Italia, hanya sebagai cara untuk membeli pemain berkualitas, bukan hasil dari pengembangan sepak bola yang matang. Media-media ini menggambarkan bahwa Indonesia cenderung mengandalkan pemain asing untuk menutupi kekurangan pengembangan pemain lokal mereka. Namun, kritik yang dilontarkan oleh media Malaysia ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara kedua negara dalam konteks sepak bola, tetapi juga menggambarkan keinginan mereka untuk menyamarkan kegagalan mereka dalam menerapkan program serupa.